Sebel gue sama fitnya sepatu basket Adidas. Bisa beda-beda gitu tiap sepatu basket. Kadang ada yang ngepas, kadang ada yang snug fit banget, kadang ada yang kegedean juga. Beda-beda mulu, bikin bingung. What's good abas di seluruh Indonesia, balik lagi sama gue Fredly Brainwash di Anak Basket Channel. Di video kali ini gue akan ngebahas performance review sepatu basket Adidas Dame 7 Extra Play. Kependekan dari Extended Play sebenarnya, tapi gue sebutnya Extra Play aja lah ya, biar cepet gitu ya, biar singkat. Kita mulai dari traction. Tractionnya bekerja dengan baik itu di lapangan indoor maupun di lapangan outdoor sama baiknya. Tentunya kalau di lapangan indoor yang bersih akan terasa lebih tidak ada masalah, meskipun sayangnya tetap terasa tidak perfect, kayak masih ada slide-slide-nya beberapa mili kayak gitu loh, nggak yang perfect stop. Tapi tidak sampai mengganggu pergerakan, semua manuver-manuver gue tercover dengan baik itu lateral movement, pengereman dengan kaki samping, atau linear movement, pengereman dengan kaki depan. Di lapangan outdoor pun pergerakan gue juga tercover dengan sama baiknya. Cuma kalau di lapangan outdoor kan lebih berdebu ya. Nah ini tractionnya itu gampang sekali ngangkat debu. Jadi kalau debunya udah semakin tebel, itu kinerja tractionnya akan semakin menurun. Jadi abas kalian mesti rajin-rajin wipe off kalau main di lapangan basket outdoor yang berdebu. Nah masalahnya bentuk outsole-nya ini kan nggak flat gitu ya, kayak ada lekukan-lekukannya. Jadi kayak susah gitu loh pengen wipe off, kayak nggak semuanya kena, karena kan ada yang lekukan-lekukan ke dalamnya itu nggak bisa ke wipe off tuh. Jadi kalau abas kalian pengen pakai sepatu Adidas Dame 7 Extra Play ini, mesti perhatiin lapangan basket di mana abas kalian main, berdebu banget atau enggak. Kalau memang berdebu banget, sepatu ini bukan pilihan yang tepat buat dipakai. Untuk durability-nya, padahal traction-nya sih badak ini durability-nya. Setelah gue pakai beberapa kali di lapangan indoor dan outdoor, ini kalau gue dorong-dorong traction pattern-nya masih pada keras-keras banget. Terus memang traction pattern-nya memang dibikin cukup dalam-dalam gitu kan. Jadinya bakal awet untuk dipakai outdoor terus-terusan. Ini pun kelihatan tidak ada yang terkikis, nggak ada yang botak, semua traction pattern-nya masih dalam kondisi yang prima. Kemudian bahan rubber outsole-nya juga termasuk yang squeaky. Heel to toe transition juga termasuk halus, baik bagian heel dan bagian toe udah dibikin cukup rounded. Bentuk outsole-nya ini nggak flat seperti yang tadi gue bilang, ada lekukan-lekukannya gitu. Jadi enak banget seakan ngikutin bentuk telapak kaki kita. Dengan heel to toe transition yang bagus kayak gini, ini sangat ngebantu buat abas kalian yang tipe permainannya cepet, jadi sangat ngebantu buat akselerasi. Lanjut ke cushion, ya light strike sih ya, nothing special. Gue nggak pernah menemukan cushioning light strike-nya Adidas tuh yang sampai enak banget gitu. Jadi feels-nya light strike tuh lebih ke soft, nggak berasa bouncy gitu loh, lebih ke soft. Terus memang dia karakternya ringan, jadi meskipun nih sepatu kelihatannya bulky, tapi ringan sih kalau dipakai. Kemudian impact protection-nya juga ya sedang-sedang aja lah, nggak jelek tapi juga nggak bagus-bagus banget. Kalau abas kalian punya masalah tumit atau lutut, jelas impact protection-nya tidak akan mendukung. Cushioning leg strike ini lebih cocok buat abas kalian yang lututnya masih sehat, yang masih young blood, yang masih pada muda-muda. Kemudian light strike di sepatu Dame 7 Extra Play ini berasa lebih tebal di bagian heel, terus makin menipis ke bagian forefoot, sehingga masih dapat tuh core feel-nya. Sepatu ini masih cocok buat dipakai abas kalian yang demen gocek-gocek tuh, yang demen crossover. Bukan berarti buat big man nggak cocok ya, cocok-cocok aja. Sepatu ini cocok buat dipakai oleh all round position. Tapi yang jelas kalau abas kalian menginginkan impact protection yang bagus, sepatu ini jelas bukan pilihannya. Apalagi light strike ini bantalannya cepet bottoms out alias cepet kempes. Jadi setelah berapa kali penggunaan itu abas kalian bakal berasa bantalannya menipis dan nggak seempuk seperti di awal penggunaan. Lanjut ke material, gue sih cukup suka sama material yang ada di sepatu Dame 7 Extra Play ini. Menurut gue cukup kompleks, dari bahan meshnya gue lihat juga dibikin berlapis gitu ya. Apalagi bagian lidahnya kelihatan mewah banget. Namun upper materialnya ini butuh waktu break-in setidaknya 3-4 game dulu. Di awal penggunaan berasa agak kaku, kemudian masih termasuk breathable juga. Selama pakai sepatu ini kaki gue nggak berasa kepanasan sama sekali. Sayangnya lidahnya tidak dilengkapi dengan padding yang tebal.
Ini paddingnya tipis banget sih, jadi pas gue ngencengin tali sepatunya tuh berasa ngeganjel di pergelangan kaki depan. Padded collarnya asik banget, tebel banget, dan ada extra padding untuk bagian ankle luar dan dalam. Cuma yang gue nggak suka lapisan kain yang dipakai pada dinding-dinding collar sama di bagian insole itu berasa licin banget. Jadi kaki belakang gue tuh kayak nge-slide gitu di dalam karena bahan kainnya ini licin. Jarang-jarang sih gue dapat sepatu basket yang lapisan kainnya tuh licin kayak gini. Biasanya sih kebanyakan keset-keset gitu ya. Oh iya, untuk material talinya juga standar, nggak gampang lepas, cukup ikat sekali aja. Oke, lanjut ke fitnya yang merupakan masalah paling signifikan di sepatu Dame 7 Extrafly ini. Biasanya gue kalau Adidas itu selalu turun setengah size dari sizing Nike gue. Dan biasanya pas-pas aja, kadang malah ada yang snug fit banget kayak yang Adidas D-Rose Son of Shine sama Adidas Harden Step Back 2, itu fitnya emang berasa snug fit banget. Ada juga yang fitnya berasa longgar banget, gede banget kayak Adidas Pro Boost Low, itu gue mesti turun sampai satu size jadi full size. Biasanya Nike 43, di sepatu Adidas Pro Boost Low gue pakai 42 dan baru pas. Nah, kayaknya si Dame 7 Extrafly ini fitnya mirip-mirip kayak Pro Boost Low itu. Gue harusnya turunnya full size, bukan turun setengah size. Jadi ya fitnya di sepatu ini gue kegedean banget. Meskipun gue udah akalin pakai double socks, tetap nggak nolong. Sepatunya berasa kayak mau lepas-lepas. Gue sampai ngencengin tali sepatunya udah kayak apaan, tau udah kenceng gila tuh. Apalagi ditambah masalah material kain yang dipakai di collar sama di insole tadi gue bilang licin banget. Jadi kacau banget, udah berasa kegedean plus heel slip kemana-mana, udah dah. Jadi selama performance sepatu ini jujur aja gue mengurangi speed gue dalam bermain dan lebih banyak pakai jump shoot karena kayak takut mau lepas gitu berasanya, nggak enak banget. Jadi buat abas kalian yang pengen pakai sepatu ini, gue saranin turun full size atau at least kalau nggak yakin wajib turun setengah size. Kalau nggak, gue rasa nggak bakal enak sih. Untuk yang kakinya lebar bisa true to size, samain aja sama sepatu basket Adidas abas kalian yang sebelumnya, atau kalau mau fitnya lebih snug bisa cobain turun setengah. Kemudian untuk lockdownnya jujur gue sulit menilai sih karena kan kegedean tuh. Jadi meskipun gue ikat kenceng juga nggak berasa ngelok sih di kaki. Tapi menurut gue ini lace hole-nya agak sedikit nggak sih? Cuma 4 lubang loh lace hole-nya. Menurut gue boleh ditambahin satu lagi kali ya di depan sini. Soalnya gue berasanya kayak toe gue tuh bebas bergerak banget. Kayaknya kalau ditambahin lace hole satu lagi di depan akan lebih enak deh lockdownnya. Itu aja sih paling yang bisa gue nilai dari lockdownnya. Terakhir untuk supportnya nggak ada masalah sama sekali. Untuk support bagian depan, pengereman dengan kaki depan sudah tercover dengan baik dengan overlap outsole yang ada di toe ini. Terus juga ada fuse overlay yang cukup tebal di bagian toe sehingga kaki nggak berasa mau keluar-keluar ke depan. Untuk pengereman dengan kaki bagian samping itu udah tercover dengan adanya fuse overlay dan juga bahan synthetic leather yang ada di samping depan ini. Ditambah lagi lacing sistemnya kan pakai pita-pita nilon tuh yang menjalar sampai ke bawah sepatu. Jadi ketika abas kalian ngencengin tali sepatunya, itu ikut ngencengin dinding bagian samping sepatu ini. Jadinya juga memberikan support untuk pergerakan lateral. Untuk support bagian heel, sebenarnya sih internal TPU heel counternya udah proper banget. Kekerasannya udah oke. Tingginya menurut gue agak kurang tinggi, terus lebarnya juga udah oke. Cuma sayangnya ada masalah heel slip itu tadi, jadinya gue berasa kayak ankle-nya kurang safety sih karena heel slip-nya tuh gila-gilaan. Tapi kalau abas kalian menemukan sizing yang tepat, mungkin masalah heel slip-nya jadi lebih berkurang. Kemudian di bagian base-nya sepatu ini ada semacam outrigger gitu, dan bentuk base sepatu ini emang lebar banget sehingga bikin sepatu ini jadi stabil banget. Jadi berasa aman banget ketika mendarat habis lompat gitu, sama lagi gocek-gocek itu juga berasa stabil banget, sama sekali nggak berasa oleng sepatunya. Oke, sekian performance review gue untuk sepatu basket Adidas Dame 7 Extrafly ini. Sayang banget ada masalah sizing. Kalau gue milih size-nya tepat, menurut gue sepatu ini bisa jadi sepatu basket yang cukup menyenangkan.
Di luar bantalannya tentu aja, light strike sih standar banget, tapi sisanya semua aspek-aspeknya menurut gue menyenangkan sih. Buat abas kalian yang tertarik untuk kop sepatu ini, nanti gue akan tinggalin linknya di deskripsi video ini. Cek aja, klik link tersebut, nanti abas kalian akan langsung diarahkan ke websitenya NCR Sports. Jangan lupa masukin kode voucher Asupan Basket supaya abas kalian dapat promo free ongkir. Thank you banget dan nonton video ini. Jangan lupa support gue terus supaya gue makin semangat bikin konten-konten basket selanjutnya dengan subscribe ke YouTube Anak Basket Channel, like, share, and comment. I'm Ferdi Brainwash. Sampai jumpa di video berikutnya. Semoga asupan basket Anda minggu ini cukup.